Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga selalu sehat dan semangat untuk selalu belajar. Semoga kita selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk belajar. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar, agar baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Baik, anak sudah berdoa, kita selanjutnya kita langsung ke materi. Insyaallah pada hari ini kita akan belajar tentang sholat Jumat. Apa saja ketentuan sholat Jumat itu, apa hukumnya, apa syaratnya, nanti kita pelajari. Dan anak langsung saja. Pengertian sholat Jumat. Apa itu sholat Jumat? Anak pasti sering melaksanakan sholat Jumat ke masjid, pasti seolah anak-anak harus kita praktekkan setiap hari Jumat. Anak-anak harus ke masjid biar terbiasa, nanti dewasa nanti, besar nanti sudah biasa melaksanakan sholat Jumat. Sholat Jumat, sholat 2 rakaat pada hari Jumat waktu zuhur, dilaksanakan secara berjamaah dan didahului 2 khutbah. Itulah pengertian sholat Jumat anak secara rinci, secara simpel. Dalil dari Al-Quran Subhanahu wa ta'ala. Allah SWT berfirman dalam surat ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ayat 9 surat Al-Jumu'ah. Ini sudah diseru oleh Allah Subhanahu wa taala ketika sudah datang waktu sholat Jumat. Kegiatan-kegiatan kita anak-anak kita tinggalkan, kegiatan main kita tinggalkan, kita segera kita ke masjid. Seolah paham ya, intinya ini disuruh kita melaksanakan sholat Jumat, kegiatan-kegiatan lain kita tinggalkan. Lanjut. Syarat wajib sholat Jumat: 1 Islam, 2 baligh, 3 berakal, 4 mukim, 5 laki-laki. Kalau anak-anak belum balik, tidak apa-apa melaksanakan sholat Jumat, karena sering kita melatih diri kita sendiri untuk melaksanakan sholat Jumat. Insya Allah tertanam pada diri kita. Suatu kelak kita nanti besar, insya Allah kita selalu melaksanakan sholat Jumat. Lanjut ya. Sholat Jumat itu hak yang wajib dikerjakan tiap-tiap orang Islam secara berjamaah. Ini haknya wajib ya. Harus berjamaah, jangan sendiri. Adapun yang tidak wajib melaksanakan sholat Jumat itu ada 4 golongan. Yang pertama hamba sahaya, yang 2 wanita tidak wajib sholat Jumat, 3 kanak-kanak dari umur 2 tahun sampai 3 tahun. Anak SD dia tidak apa-apa dilatih untuk sholat Jumat, tapi jangan ribut di masjid ya. Yang keempat orang sakit. Ketika kita sakit tidak apa tidak sholat Jumat. Di riwayat lain tidak apa ketika kita mau melaksanakan sholat Jumat hujan, tapi hujannya deras, tidak berhenti itu tidak wajib, diganti sholat zuhur. Ini dari riwayat Abu Daud dan Hakim. Pertanyaan
Selanjutnya Al-Lajnah Ad-Daimah lil Iftah ditanya apa hukumnya pelaksanaan salat Jumat bagi wanita? Apakah salat itu dilakukan sebelum atau sesudah kaum pria atau bersama-sama mereka? Dan jawab kan, cak mana tino nih? Cewek ini melaksanakan salatnya kapan? Jawabannya itu salat Jumat tidak diwajibkan bagi kaum wanita. Tidak wajib bagi kaum wanita. Akan tetapi jika seorang wanita melaksanakan salat Jumat bersama imam salat Jumat, maka sholatnya sah. Tapi jarang kita lihat wanita ke masjid ya, sholat Jumat, aneh berarti. Jarang ada di Indonesia. Tapi jika ia melaksanakan sholat seorang diri di rumah, maka ia harus melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat. Jadi anak-anak yang cewek ketika dia sholat di rumah, dia ganti sholat zuhur 4 rakaat, jangan 2 rakaat ya. Sholat zuhur itu dilaksanakan setelah masuknya waktu sholat atau setelah matahari condong ke barat, dan tidak boleh bagi seorang wanita untuk melaksanakan sholat Jumat seorang diri. Tidak boleh. Ya, cewek tidak boleh sholat Jumat sendiri, dia harus sholat zuhur. Paham ya? Insya Allah paham. Lanjut ya. Syarat sah sholat Jumat. Ini syarat sahnya. Yang pertama dilaksanakan pada waktu zuhur. Yang kedua didahului 2 khutbah. Khutbah kedua, khutbah kedua sambil berdiri, misalkannya duduk banyak. Yang ketiga berjamaah. Yang keempat di tempat yang tetap ya, di masjid. Jumlah jamaahnya minimal kalau mazhab Imam Syafi'i itu 40. Syarat khutbah Jumat. Ada syaratnya khutbah Jumat. Insya Allah anak-anak 10 tahun kemudian masih akan jadi khutbah. Kalau ditunjuk khutbah, ya lanjut ke sana kan, sambil melatih diri sambil berdakwah. 1. Dimulai setelah masuk waktu zuhur. Sudah waktu zuhur, kita boleh khutbah. 2. Khatib memberi khutbah dengan berdiri apabila dia mampu berdiri. 3. Duduk di antara 2 khutbah, sekurang-kurangnya berhenti jenak antara misah antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Kita disunahkan untuk duduk dulu. Yang selanjutnya 4, di antara khutbah pertama dan kedua dilaksanakan secara berurutan. Tidak boleh lama ya, berurutan. 1 dulu khutbah, terus kedua baru doa. Lanjut 5, khutbah dilakukan dengan suara yang keras ya, jangan lembut, ngantuk jamaahnya. Alhamdulillah. Cepat itu yang keras baik galak tidur. Apalagi yang lembut. Lanjut khutbah dalam keadaan suci dari hadas dan najis. Khutbah itu tidak boleh berhadas kecil ataupun hadas besar apapun dia najis. Ketika dia mau khutbah tinjak tai cicak, uduk lagi, dicuci lagi ya. 5 terakhir yaitu menutup aurat, pastinya menutup aurat. Lanjut rukun khutbah Jumat. 1. Mengucapkan hamdalah, pujian kepada Allah, alhamdulillah, itu harus rukunnya, ini wajib. 2. Membaca 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. 3. Tiap-tiap khutbah yang tidak ada syahadatnya adalah seperti tangan yang terpotong. Harus ada syahadat. Seperti tangan terpotong, kurang sempurna. 4. Membaca salawat atas Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 5. Yaitu berwasiat untuk takwa. Pernah anak-anak dengarkan khatib berwasiat kepada jamaah agar selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk wasiat. Selanjutnya 6. Membaca ayat Al-Qur'an pada salah satu dari 2 khutbah. Baca ayat Al-Qur'an. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu salah satunya ayat yang sering dibacakan ketika khutbah. Yang terakhir berdoa untuk kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat pada khutbah kedua. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Itu salah satunya. Lanjut. Sunah-sunah salat Jumat. Apa itu sunah-sunahnya? Pertama, beberapa hal yang dianjurkan untuk dilakukan sebelum melaksanakan salat Jumat. Dan ketika khutbah bermimbar, ini sunah-sunah dengar ya. Yang pertama, mandi besar. Kedua, memakai pakaian putih atau polos. Ketiga, memakai harum-haruman. 4.
Keempat, memotong kuku, kumis dan menyisir rambut. Kelima, bersegera pergi masjid. Keenam, membaca Al-Quran atau zikir sebelum khutbah dimulai. 7, menempati shaf terdepan yang masih kosong. Terakhir, salat tahiyatul masjid. Jangan lupa nih, jangan main-main ya. Jangan masuk masjid langsung duduk. Kebanyakan orang-orang nih ketika masuk masjid duduk. Tapi kebanyakan sholat sunnah, itu jangan lupa. Yang terakhir yaitu halangan sholat Jumat. Ketika kita udah wajib sholat Jumatnya ada halangannya, yaitu sakit, hujan lebat, dan sedang dalam perjalanan. Sekian dari Pak Yona, semoga bermanfaat dan semangat belajar. Semoga anak-anak semakin melaksanakan sholat Jumat ya. Jangan lupa kita latih diri kita melaksanakan sholat Jumat. Insya Allah pahala anak-anak sholat Jumat itu untuk orang tua kita dan untuk diri kita sendiri. Itu ada dua pahalanya. Untuk melatih diri kita kalau kita sudah dewasa, sudah balik, tidak meninggalkan sholat Jumat. Semoga anak-anak manfaat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul masjid, kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.